Kita masih dalam ranah pembahasan graph, tapi kali ini kita akan membuat tree dari graph tersebut. Inilah minimum spanning tree. Minimum spanning tree adalah subgraph atau bagian dari graph yang memang kita mau menghubungi semua vertex-nya dengan satu jalur saja tanpa ada bolak-balik, dan nanti kita pilih jalurnya dengan yang paling kecil. Ini adalah contoh graph yang utuh dan sudah dijadikan tree, yaitu minimum spanning tree. Contoh penerapannya tentu saja ketika kita ingin mencoba mencari rute terpendek dari satu titik ke suatu titik lain. Ini sering terjadi pada GPS navigation. Intinya adalah cara kita mencari biaya minimum dari suatu titik ke titik lain. Dan untuk menerapkannya ada dua algoritma yang bisa dipakai, algoritma Primjarnik dan algoritma Kruskal. Algoritma Primjarnik memilih sembarang vertex lalu cari edge yang bobotnya minimum. Sementara algoritma Kruskal akan pilih bobotnya minimum dari edges-nya secara berurutan sampai nanti semua vertex terhubung. Kita coba dari algoritma prim terlebih dahulu. Anggap kita mulai dari V1. Tetangga dari V1 adalah V3, V4, dan V2 dengan bobot masing-masing 10, 14, dan 22. Dalam hal ini kita pilih yang paling pendek yaitu ke V3 dengan bobot adalah 10. Berarti sekarang MST-nya bobotnya menjadi 10. Nanti kita lanjutkan dengan melihat tetangga dari V1 dan V3. Ya, lihat dari keduanya, nggak cuma dari V1 saja, V1 dan V3. Di mana tetangga mereka adalah V6, V7, V4, dan V2 dengan bobot masing-masing 12, 18, 14, dan 22. Dari sini kita lihat jarak terpendek adalah V6 dengan jarak 12. Dan jarak ini diakumulasikan pada MST sebelumnya, 10 tambah 12 sama dengan 22. Kita lihat lagi tetangga dari V1, V3, dan V6, yang masing-masing adalah V7, V4, dan V2. Nah, ini menarik nih. V7 bukan lagi 18 jaraknya, yaitu 15. Karena sudah mengenal V6, maka jaraknya akan diupdate. Ternyata jarak ini lebih sedikit, jadinya jarak ke V7 adalah 15. V4 tidak berubah menjadi 14, dan V2 juga tidak berubah 22. Dari semua yang terpendek adalah V4 dengan jarak 14. Tambahkan ke dalam total bobot MST, maka menjadi 36. Kita lanjut dengan melihat tetangga dari V1, V3, V6, dan V4, di mana adalah V7, V5, dan V2. V7 diupdate lagi nih, ternyata lebih murah melalui V4. Jadi sekarang malah jadi 7 dibandingkan tadi yang 15 bahkan 18. V2 juga ikutan update, dibandingkan tadi yang 22, sekarang V2 jaraknya menjadi 15. Lalu urutkan semuanya, dan yang terkecil ternyata dari semua yang kita lihat dari tetangganya adalah V7 dengan bobot adalah 7. Jadi tambahkan 7 ke dalam bobot total MST-nya. Kita mulai lagi mencari tetangga dari mereka semua. Ada V8, V5, dan V2. V8 jaraknya 17, V5 jaraknya 8, dan V2 jaraknya 15. Dari itu semua yang paling pendek adalah V5, yang jaraknya adalah 8. Maka ditambahkanlah 43 tambah 8 menjadi 51. Berikutnya, kita lihat lagi tetangga dari mereka semua yang berarti tinggal V8, dan V8 kita update dengan jarak yang ternyata lebih efektif, yaitu melalui V5 dengan jarak adalah 6 dibandingkan 17 yang tadi. Jadi sekarang kita tambahkan jarak V8 ke dalam total bobot MST kita, di mana 6 tambah 6 adalah 62. Dan inilah hasil akhir minimum spanning tree yang dibentuk menggunakan algoritma prim dengan jarak minimum yang menghubungkan semua vertex adalah 62. Sekarang kita lihat contoh algoritma Kruskal. Algoritma Kruskal akan mencari nilai edge yang terkecil, ditandain, lalu cek apakah semua vertexnya sudah terhubung. Pertama, kita akan buat table dengan nilai edge yang kita urutkan dari kecil ke besar. Seperti kita lihat, ini kita sudah urutkan nilai dari distance terkecil ke distance yang terbesar. Pertama, kita akan pilih yang paling kecil tentunya, yaitu edges dari V2 ke V5 yang nilainya 5. Kita tandai dengan V di sini, maksudnya adalah visited atau bisa dibilang sebagai tanda centang. Dan sekarang bobot MST-nya adalah 5. Next, tentu saja kita ambil yang 6 dan kita tambahkan bobot MST tersebut menjadi 11. Ambil lagi yang 7, bobot MST menjadi 18. Ambil lagi yang 8, bobot MST sekarang sudah menjadi 26. Dan kita ambil lagi berikutnya yang 10, di mana bobot MST sudah menjadi 36. Dan berikutnya adalah 12, MST menjadi 48, berikutnya adalah 14. Dan di sini kita lihat semua vertex atau nodenya sudah terhubung jalurnya dengan total bobot MST adalah 62. Jadi inilah hasil menggunakan algoritma Kruskal dengan jarak minimum menghubungkan semua vertex adalah 62. Sekian tutorial kita kali ini. Thank you for watching. Keep learning. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.